Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nabila Kurniawati, NIM 2019 SA 102. Kemudian saya Muhammad Rashid Ardiansyah, NIM 2020 SE 028. Kemudian saya Wulandari Winarsi 2019 SA 159. Saya Anda Masdika Setiawardana, NIM 2022 SA 007. Kami akan mempresentasikan bab 12 dan 13. Yang pertama bab 12, yaitu dana alokasi khusus. Pendahuluan. Implikasi langsung dari desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah adalah peningkatan kebutuhan dana yang signifikan bagi daerah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan itu. Yang pertama, perlu diatur hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebutuhan pengeluaran daerah dapat dibiayai dari sumber penerimaan yang ada. Yang kedua, perimbangan keuangan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Yang ketiga, peraturan hubungan keuangan pada prinsipnya dilakukan mengikuti penyerahan kewenangan oleh pemerintah kepada daerah atau money follows function. Alasan yang mendukung diselenggarakan transfer dari pusat ke daerah menurut Simanjuntak tahun 2002 meliputi: yang pertama, transfer dari pemerintah pusat memiliki peranan yang penting untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal vertikal atau vertical fiscal imbalance, mengurangi terjadinya ketimpangan horizontal atau horizontal fiscal imbalance. Yang ketiga, menjamin dan menjaga agar standar pelayanan minimum atau SPM di setiap daerah terpenuhi. Selanjutnya, mengatasi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelayanan publik atau inter-jurisdictional spillover effect. Yang terakhir, sebagai alat untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Secara umum, transfer dari pusat ke daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, bagi hasil pendapatan atau revenue sharing, bagian dari dana perimbangan untuk mengurangi kesenjangan vertikal atau vertical imbalance. Yang kedua, bantuan atau grants. Dana transfer atau dana perimbangan meliputi yang pertama, DPH pajak, DPH cukai hasil tembakau, DPH sumber daya alam. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU, bagian dari dana perimbangan untuk mengurangi kesenjangan horizontal atau horizontal imbalance. Yang ketiga, ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar hukum yang pertama, UU nomor 33 tahun 2002 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, PP nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Jenis dana alokasi khusus. Perubahan postur DAK tahun TA 2016. Postur DAK TA 2015, yang pertama DAK reguler, yang kedua DAK tambahan, yang ketiga DAK usulan daerah yang disetujui DPR. Postur DAK TA 2016, yang pertama DAK fisik, yang kedua DAK non-fisik. DAK TA 2022, yang pertama DAK fisik meliputi DAK fisik reguler dan DAK fisik penugasan. Yang kedua, DAK non-fisik meliputi BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan, TPG ASN daerah, Tamsil guru ASN daerah, TKG ASN daerah, dan DAK non-fisik jenis lainnya. Dana alokasi khusus atau DAK fisik. Dana alokasi khusus atau DAK fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar hukumnya, Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2022.
Yang pertama, DAK fisik reguler, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi, perumahan, dan pemukiman. DAK fisik reguler bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam persiapan SDM berdaya saing dan infrastruktur dasar. Nomor 2, DAK fisik penugasan meliputi bidang jalan, irigasi, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, perdagangan, transportasi perairan, transportasi pedesaan, kehutanan, usaha mikro kecil dan menengah. DAK fisik penugasan bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. DAK non-fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan daerah. Dasar hukum PMK nomor 119 PMK titik 07 2021 tahun 2021 tentang pengelolaan dan alokasi khusus non-fisik. DAK non-fisik terdiri atas dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau dana BOP PAUD, dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan atau dana BOP kesetaraan, dana tunjangan profesi aparatur sipil negara daerah atau dana TPG ASN daerah, dana tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah atau dana tamsil guru ASN daerah, dana tunjangan khusus guru aparatur sipil negara daerah atau dana TKG ASN daerah, DAK non-fisik jenis lainnya. Mekanisme pengalokasian DAK dari tahun 2003 sampai 2015, alokasi dihitung dengan menggunakan formula atau top down. Kemudian dari tahun 2016 sampai sekarang, alokasi didasarkan pada usulan kebutuhan daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional atau bottom up. Untuk menghindari mismatch antara alokasi dengan kebutuhan daerah. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan rencana kerja pemerintah dimaksud. Menteri Teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan. Kriteria pengalokasian DAK yaitu kriteria umum, tercermin dari penerimaan APBD setelah dikurangi belanja pegawai. Kriteria khusus, otonomi khusus dan karakteristik daerah, serta kriteria teknis, kondisi sarana dan prasarana, dan indikator pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK. Penghitungan DAK. Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran dana alokasi khusus atau DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penetapan alokasi, penggunaan, dan penyaluran DAK. Penetapan alokasi dan penggunaan DAK.
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, Menteri Teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK. Petunjuk teknis penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Penyaluran DAK. DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Pelaporan. Kepala daerah menyampaikan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Pemantauan dan evaluasi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran dan pelaporan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya bab 13 dilanjutkan oleh Mbak Wulandari. Selanjutnya adalah bab 13, yaitu optimalisasi daerah melalui sektor pajak sarang burung walet, di mana studi kasus di Kabupaten Blitar. Yang pertama adalah pendahuluan. Burung walet terkenal dengan sarangnya yang bernilai ekonomi tinggi. Sarang burung walet atau SBW utamanya digunakan sebagai bahan obat-obatan. Di Tiongkok, utamanya Hong Kong, SBW populer dibuat sup. Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar SBW di dunia. Burung walet selain membuat sarangnya di atap gua, juga membuat sarangnya di rumah-rumah kosong. Pemanfaatan sarang burung walet yang ada di gua cukup beresiko karena sulit dan berbahaya dibandingkan sarang burung walet di rumah-rumah kosong. Pembudidayaan di rumah-rumah kosong sangat efektif untuk menghasilkan sarang. Ada 4 kelas sarang burung walet yang dihasilkan di Indonesia. Yang pertama, kelas keempat, adalah sarang yang paling kotor sehingga harga paling murah. Sangat kotor karena telur walet sudah ditetaskan sehingga terbuat dari air kotor. Harganya 7.000 sampai 8.000 juta per kilogram. Yang kedua, kelas ketiga, agak kotor tetapi terbuat dari air liur dan bulu burung walet, berharga 8 sampai 9 juta per kilo. Yang ketiga, kelas kedua, tidak terbuat dari bulu burung tetapi masih agak sedikit kotor karena burung tersebut bertelur tetapi telurnya diambil setelah mentas. Harganya 10 sampai 12 juta per kilo. Yang keempat, kelas pertama. Sarang yang paling bersih, sangat putih dan tidak ada bulu. Sarang seperti inilah yang paling banyak diminta dan harga sarang ini paling tinggi. Kisaran 12 juta sampai 14 juta per kilo. Kemudian, pajak sarang burung walet. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Colocaillia, yaitu Colocaillia Punship Hek, Colocaillia Maxina, Colocaillia
Esculenta, dan Colocalia linci. Objek sarang burung walet. Objek pajak burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet di mana terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 76 Ayat 1. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 77 Ayat 1. Dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 77 Ayat 2. Dikecualikan dari objek pajak sarang burung walet. A. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Yang B. Kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan perda. Sumber Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 76 Ayat 2. Dasar pengenaan pajak dan nilai jual sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Sumber Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 78 Ayat 1 dan 2. Tarif pajak sarang burung walet. A. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. B. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan perda. Sumber Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 79 Ayat 1 dan 2. Di mana DPP sama dengan nilai jual atau harga pasaran umum sarang burung walet daerah setempat dikali volume sarang burung walet. Pajak sarang burung walet sama dengan tarif pajak dikali DPPD. Sumber Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 80. Usaha sarang burung walet di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan daerah penghasil SBW yang cukup potensial sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun, pengelolaan yang kurang intensif dan tidak disiplin menyebabkan pemasukan dari budidaya SBW kurang memberikan andil bagi pemasukan PAD Kabupaten Blitar. Dalam budidaya sarang burung walet di Blitar, terdapat tiga golongan pemilik gedung walet, yaitu yang pertama, golongan karyawan, di mana gedungnya kecil, teknologi kurang maju, tidak memiliki cukup modal, gedung dibangun di wilayah tempat tinggal mereka, dan yang terakhir menghasilkan sarang burung walet dan seriti. Yang kedua, golongan menengah. Yang pertama, gedung dibangun di wilayah tempat tinggal mereka. Gedung lebih besar dibandingkan dari golongan karyawan, menghasilkan sarang burung walet dan seriti. Yang terakhir, pengetahuan teknologi lebih maju seperti sistem Twitter dan gedung. Yang ketiga adalah golongan atas, mempunyai pengetahuan dan teknologi yang maju. Bukan penduduk setempat, melainkan warga kota besar yang membangun gedung di daerah yang cocok untuk budidaya saja. Dan yang terakhir adalah hanya menghasilkan sarang burung walet saja. Pemda Kabupaten Blitar pernah mencoba berperan aktif dalam industri budidaya sarang burung walet. Misalnya, dengan membuat buku
dan mengadakan seminar tentang cara budidaya sarang burung walet. Namun secara keseluruhan, Pemda Kabupaten Blitar tidak memainkan peranan yang besar dalam industri tersebut. Masalah yang terjadi di lapangan. Satu, peran Pemda dihalangi oleh para pemilik gedung burung walet yang telah berhasil atau para golongan atas. Sebab mereka tidak ingin pihak Pemda terlibat dalam industri ini karena pemilik gedung khawatir jika mereka harus membayar lebih banyak uang pada pihak Pemda. Golongan atas tidak ingin dibantu oleh Pemda dan tidak bersedia membantu memberikan data kilogram sarang yang mereka hasilkan. Sehingga pihak Pemda tidak bisa mendata jumlah total sarang yang dihasilkan di Blitar. Kemudian pemilik gedung sarang burung walet di desa-desa kecil jarang membayar IMB atas pembangunan gedung sarang burung walet milik mereka. Dan pemilik dari semua golongan jarang membayar retribusi. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000, orang yang ingin membangun gedung sarang burung walet di Kabupaten Blitar harus membayar surat izin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Dinas Perdagangan. Setiap panen sarang, pemilik harus membayar retribusi sebesar 3% dari panen tersebut kepada kas daerah. Peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Yang pertama, melakukan sosialisasi Perda Nomor 27 Tahun 2000. Kemudian petugas kehutanan lapangan, bertugas di setiap kecamatan menarik retribusi sekaligus memberikan bantuan. Menerbitkan buku pedoman budidaya walet. Yang terakhir, mengadakan seminar budidaya sarang burung walet. Peranan Dinas Perdagangan. Pemda Kabupaten Blitar dapat dikatakan kurang siap dalam mengelola potensi industri budidaya sarang burung walet. Misalnya saja, Dinas Perdagangan tidak mengetahui jumlah gedung burung walet yang ada, padahal pengurusan IMB gedung sarang burung walet ada di kewenangan mereka. Yang kedua, informasi yang ada di Dinas Perdagangan hanyalah tentang harga pasar sarang burung walet. Sikap pemilik gedung walet terhadap Pemda Kabupaten Blitar. Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tentang perilaku atau sikap para pemilik sarang burung walet terhadap ketentuan retribusi sarang burung walet. Seorang pemilik dari golongan atas mengatakan bahwa Pemda Kabupaten Blitar tidak pernah membantunya dalam budidaya sarang burung walet karena pihak Pemda sangat malas dan kurang kooperatif. Dia merasa keberatan atas pembayaran pajak yang dikenakan 2 kali, yaitu pajak saat mengurus IMB dan pajak panen atau retribusi saat panen. Pembayaran kepada petugas Pemda dilakukan tanpa karcis retribusi, bagaimana yang seharusnya, sehingga menerima uang tersebut tidak pasti sampai atau masuk ke kas daerah. Pemilik dari golongan menengah ke bawah yang belum berhasil menginginkan Pemda memberikan bantuan agar investasi mereka tidak rugi. Pemilik gedung burung walet tidak ingin Pemda memainkan peran yang lebih besar karena kekhawatiran harus membayar retribusi yang lebih banyak nilainya dan beragam jenisnya. Yang terakhir, pemilik gedung burung walet dari golongan atas tidak jujur mengakui bahwa gedung miliknya berisi dengan sarang burung walet karena takut terhadap aksi pencurian dan tidak ingin membayar pajak kepada Pemda. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk mengatasi permasalahan dan lebih mengintensifkan pendapatan dari budidaya sarang burung walet, Pemda menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah, termasuk pajak sarang burung walet, yaitu Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011. Hal ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan ini mengubah status pungutan dari usaha sarang burung walet yang semula berupa retribusi, diganti menjadi pungutan pajak sarang burung walet. Dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011, dijelaskan tentang berikut. Objek sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet, tetapi tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan PNBP. Menetapkan bahwa subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet, dan wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.
menetapkan bahwa dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet, yaitu DPP sama dengan nilai jual, yaitu harga pasaran umum sarang burung walet di daerah setempat dikali dengan volume sarang burung walet. Pajak sarang burung walet sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%. Sementara mekanisme penyetoannya adalah bahwa pajak atas sarang burung walet dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sanksi administrasi bagi wajib pajak atau pengusaha sarang burung walet yang menyalahi aturan perpajakan sarang burung walet. Kesimpulan, pungutan retribusi sarang burung walet di Pemda Kabupaten Blitar belum dilakukan dengan intensif dan serius. Pembayaran retribusi belum dapat dikendalikan, disebabkan karena hal berikut. 1. Petugas dari Pemda Kabupaten Blitar tidak mengetahui tentang data populasi usaha budidaya sarang burung walet. Yang kedua, tidak ada koordinasi antar unit kerja terkait, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pendataan jumlah sarang burung walet di Pemda Kabupaten Blitar. Pemungutan retribusi tidak diadministrasikan dengan baik sehingga syarat korupsi. Pembiaran kepada para pemilik tentang data panen. Kurangnya jaminan keamanan berusaha bagi pemilik sarang burung walet. Yang keenam, terlalu lama untuk memberlakukan perda terkait pajak sarang burung walet, yaitu tahun 2014. Padahal sudah banyak potensi PAD yang bisa dikumpulkan. Sulitnya Pemda membujuk pemilik gedung sarang burung walet agar mau untuk membayar retribusi. Pemda Kabupaten Blitar tidak memiliki cukup dana untuk inspeksi ke gedung-gedung sarang burung walet di seluruh wilayah Pemda. 9. Sulitnya membangun kerjasama dengan pemilik agar Pemda diperbolehkan masuk ke gedung walet mereka. Yang terakhir, sistem yang ada sekarang masih sangat mudah untuk dilanggar oleh para pemilik, sehingga sulit untuk Pemda mengusahakan agar mereka mau membayar retribusi. Update terbaru. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang penerimaan pajak daerah diganti dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017. Ini artinya ada beberapa perubahan terkait objek pajak dan juga nominal pajak. Satu di antaranya tentang pajak sarang burung walet. Mulai tahun 2017, pajak terkait sarang burung walet dihapus. Pertimbangannya, pajak sarang burung walet tidak memiliki kontribusi yang berarti dalam penerimaan pajak daerah Kabupaten Blitar. Yang kedua, berindikasi yang merugikan keuangan daerah. Pasalnya, kos atau biaya untuk pemutar pajak sarang burung walet lebih besar daripada jumlah pajak yang ditarik dari sarang burung walet tersebut. Terima kasih. Demikian kami dari kelompok 6 menyampaikan presentasi bab 12 dan 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.